Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ibadah raya pagi hari ini, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan untuk kita bisa datang mempersembahkan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan, bukan oleh karena kuat gagah kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama dalam kesempatan yang ada ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9, 10, dan yang ke-11. Kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan ini. Ini adalah berbicara tentang suasana martir yang akan terjadi di atas muka bumi ini sebelum rapture, sebelum pengangkatan. Ya, ini sebetulnya sasarannya daripada orang-orang yang memang menantikan rapture itu sendiri, namun mereka gagal oleh karena tidak memiliki penyembah. Dan untuk itu kita mau bersama-sama belajar supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mempersiapkan diri, ya, terhindar dari martir. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan lihat terlebih dahulu ayat yang ke-9, 10, dan 11. Nanti saya akan menjelaskan ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu ayatnya yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi ini memiliki firman, memiliki kesaksian Yesus. Ya, sementara menanti terjadinya pengangkatan, ya, punya firman, punya kesaksian Yesus. Ya. Terus ayat yang ke-10, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan kesaksian Yesus di dalam hidupnya. Di dalam tabernakel, kesaksian Yesus itu berbicara tentang pelita emas, ya, memiliki firman itu di dalam susunan tabernakel terkait dengan meja roti. Tetapi tidak memiliki alat yang di atasnya, itulah mezbah dupa. Ini jadi satu titik poin pelajaran dari situasi martir yang terjadi sebelum pengangkatan, sebelum terjadi rapture. Punya firman, punya kesaksian Yesus, tapi tidak punya penyembahan. Saudara tangkap baik-baik. Jadi saudaraku, kalau kita punya kesaksian Yesus, punya firman, maka itu harus dilengkapi dengan kehidupan yang memiliki mezbah ukupan bagi Tuhan. Menjadikan hidup ini sebagai penyembahan kepada Tuhan. Jadi jangan hanya berbangga senang dengan memiliki firman, mengetahui firman, atau memiliki kesaksian Yesus, tetapi harus kita hari-hari ini bangga menjadi satu gaya kehidupan kita. Itulah hidup kita dipakai sebagai penyembahan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawanan
kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, jawaban dari Tuhan adalah suruh beristirahat, ya, sampai nanti jumlah daripada kawan-kawan pelayan yang lain genap. Ya, artinya bahwa martir ini akan terus berjalan, bukan hanya berhenti diawali dari masa sebelum pengangkatan, tetapi nanti juga akan ada martir yang lebih banyak lagi ketika masuk masa kesusahan besar, ya, di 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan kali kedua. Di sana ada zaman antikris. Di sana akan lebih banyak lagi martir, ya, dan jumlahnya harus genap dikatakan. Berarti saudaraku, nanti mereka akan disamakan dengan orang-orang yang mati martir sebelum pengangkatan. Ya, dan inilah kata firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang akan datang saya akan jelaskan lagi ayatnya yang ke-11 ini. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ayatnya yang ke-10 buat kehidupan kita sekalian dalam kesempatan ibadah ini. Ayat yang ke-10 sekali lagi dikatakan, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Itulah kepada mereka yang membuat mereka mati terbunuh, ya, oleh karena mempertahankan nama Yesus, memiliki kesaksian Yesus dan firman Tuhan. Jadi ini jelas merupakan satu teriakan, dan teriakan ini memiliki pola, ya, yang termuat di dalam, yaitu teriakan penyesalan. Ya, karena gagal ikut rapture, ya, ikut pengangkatan, atau gagal untuk menjadi mempelai Tuhan, atau gagal menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus yang sempurna. Di dalam kitab Wahyu jelas dikatakan gagal menjadi pengikut anak domba. Ya. Dan salah satu yang ditulis di dalam Wahyu pasal 14, pengikut anak domba ini tidak bercacat bercela. Dan kehidupan yang tidak bercacat bercela itu adalah kehidupan yang menjaga mulutnya. Di mulut mereka tidak ada dusta. Mereka tidak bercela. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi mari kita mau bersama-sama hari-hari ini terus berjuang untuk kita mencapai sasaran tidak bercacat bercela ini. Kalau kita merasakan hari ini masih banyak kekurangan di sana sini, di dalam perkataan kita, kita mau minta kemurahan Tuhan supaya tuntun kita di dalam kebenaran firman-Nya, dan kita mengatakan apa yang benar, ya, sebab salah satu bukti kehidupan yang tidak bercacat bercela itu dibuktikan dengan perkataan yang tidak memiliki dusta. Artinya berkata benar. Saya yakin dan percaya ketika kita selalu memohon supaya di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, di ayat 10 ini saya akan menerangkan yang pertama, yaitu suasana martir. Orang-orang yang mati karena memiliki kesaksian dan firman Tuhan ini berseru, berteriak kepada Tuhan, meminta penjelasan Tuhan, ya. Karena apa? Karena mereka sudah menunggu tapi belum sampai kepada yang ditunggu, sudah dipanggil Tuhan. Ya. Terjegal, ya. Tersandung oleh karena martir. Nah,
Saudara, suasana martir ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Ya, bahkan zaman Tuhan Yesus itu sudah diberitakan ya bahwa suasana martir ini harus kita waspadai. Tuhan mengatakan hati-hati. Nah, tadi sudah saya mengatakan kepada kita, hati-hati yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebetulnya supaya jangan sampai gereja Tuhan itu memiliki satu kehidupan rohani yang terus suka dan senang berputar-putar di dalam pengenalan firman, kemudian kesaksian Yesus tanpa hidup dalam penyembahan. Ini yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, hati-hati. Ya, suasana martir ini, saudaraku, kalau kita sikapi dengan hati-hati, kita akan bisa luput. Ya, sebab Tuhan menyarankan hati-hati, artinya kalau kita hati-hati, Tuhan akan menolong kita untuk bisa terluput dari masa keadaan martir yang akan melanda dunia ini. Jadi martir di sini kelanjutan dari martir sebelumnya, dan martir ini akan terus bertambah, ya seperti saya katakan tadi, sampai nanti masa kesesakan dan aniaya antikris terjadi. Ya, pertanyaannya mengapa ini harus ditulis? Ya, di dalam ayat yang 10 ini, agar kita gereja Tuhan yang hidup dekat masa di mana terjadi pengangkatan itu, supaya berjuang lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kita lihat apa pesan Tuhan Yesus mengenai keadaan martir ini di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Ya, silahkan dibacakan buat kita semua. Markus 13 ayat 9 sampai yang ke-13. Akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil akan dahulu ke semua bangsa. Dan jikalau kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Ya. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Terus kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ini adalah merupakan kata-kata Tuhan Yesus sendiri, menjelaskan tentang martir untuk kita sikapi bersama-sama. Ya, dikatakan tetapi kamu gereja Tuhan, hati-hatilah. Ya, saudaraku ya, ini adalah tanda penekanan supaya gereja Tuhan itu hati-hati, apalagi kita yang hidup tinggal di akhir zaman ini. Ya, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa dan raja-raja karena Yesus, ya, sebagai kesaksian bagi mereka. Dan bukan hanya itu, saudaraku, sampai di bawahnya dikatakan bahkan di dalam rumah antara orang tua, anak, seisi keluarga bisa saling menyerahkan, bisa saling ya membunuh. Saudara perhatikan ini kondisi yang Tuhan tuliskan mengenai martir. Dan kalau kita perhatikan bahasa di atasnya, hati-hati, berarti kita harus memiliki ekstra waspada rohani.
di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Supaya kita jangan sampai terjebak, ya, tersandung di suasana martir. Sekali lagi, saudaraku, salah satu upaya untuk meluputkan diri dari suasana martir, ya, seperti yang dikatakan, dari penguasa sampai ke rumah, itu bisa nanti ada martir, saling menyerah-nyerahkan. Dan hanya satu perlindungannya bagi gereja Tuhan di akhir zaman itu, yaitu hiduplah di dalam penyembahan. Gaya hidup gereja Tuhan di akhir zaman menantikan kedatangan Tuhan kali kedua, yaitu hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kenapa kok Tuhan tekankan dalam hidup suasana penyembahan? Karena di dalam penyembahan itu ada selubung badai api Tuhan yang akan menyelubungi kehidupan kita, sehingga kekuatan si jahat tidak mampu menembus atau memandang kehidupan kita. Kita tersembunyi di dalam satu perlindungan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga hidup kita senantiasa terjaga di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Apa yang dikatakan di sini bertahan sampai kesudahan, itu adalah karena kekuatan perlindungan Tuhan dari kehidupan gereja yang menjadikan hidupnya itu penyembahan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saudara, kita mau belajar di dalam suasana penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, Tuhan nanti akan memberikan kepada kita yang namanya hikmat Tuhan, yaitu roh yang bijaksana. Roh hikmat ini adalah membuat kehidupan kita menjadi bijaksana di hadapan Tuhan, di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup dalam penyembahan itu adalah orang yang memiliki hikmat Tuhan dan roh kebijaksanaan di dalam menjalani hidupnya, menantikan kedatangan Tuhan. Inilah yang memampukan gereja Tuhan untuk bertahan sampai akhir. Haleluya. Saudaraku, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 25 ayat 3 dan yang keempat. Ada 5 anak dara yang bodoh, 5 anak dara yang pintar. Ya, 5 anak dara yang pintar itu dia dikatakan membawa minyak. 5 anak dara yang bodoh tidak membawa minyak. Dari mana kok 5 anak dara yang pintar ini tahu-taunya itu membawa minyak? Karena ada roh hikmat yang menuntun kehidupannya, sehingga dia tahu apa yang terjadi di depannya sekalipun itu belum dia ketahui. Siapa yang mengajarinya? Ya, roh hikmat itu membuat dia menjadi bijaksana. Inilah gambaran gereja Tuhan yang hidup dalam penyembahan. Kita baca Matius 25 ayat yang ketiga dan yang keempat, supaya kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan, dan kita jangan sampai nanti mengalami satu teriakan penyesalan oleh karena gagal tersandung martir. Ya, hidup di dalam penyembahan itu akan memiliki roh hikmat dan menjadi bijaksana di dalam menjalankan kehidupan, sehingga dia bisa bertahan sampai akhir, yaitu ketika Tuhan menyatakan diri sebagai mempelai pria surga atas gerejanya. Ayat yang ketiga,
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, Ya, tetapi tidak membawa minyak. perhatikan, gadis-gadis yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Teruskan, Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya siapa yang mengajari akan hal ini dalam kehidupan mereka? dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan, ini oleh karena pimpinan kuasa roh hikmat membuat gereja Tuhan, 5 anak darah yang pintar ini menyediakan minyak di buli-buli mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di ke depan, tapi roh hikmat itu akan menuntun untuk mereka menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan mereka di depan. Haleluya. Terus, Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. iya, sama-sama tertidur, sama-sama mengalami kejenuhan rohani di dalam menanti. Tetapi 5 anak darah yang pintar ini, dia sekalipun dalam kejenuhan, ya, dia tetap hidup dalam penyembahan, sehingga roh hikmat untuk menjadikan hidup yang bijaksana di dalam menjalani hidup menantikan kedatangan itu, Tuhan itu ada tetap dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Lagi hiduplah dalam penyembahan. Itu adalah gereja yang memiliki hikmat dan bijaksana di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, ketika kita memiliki roh hikmat, saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, hikmat itu adalah merupakan satu perlindungan yang melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Dalam kata lain, saudaraku, kekuatan kedudukan, kekuatan kekayaan, kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia tidak akan mampu membuat manusia itu bisa mempertahankan diri dari situasi yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Dan Tuhan mengatakan hanya kekuatan hikmat yang membuat gereja Tuhan menjadi bijaksana, bisa mempertahankan gereja Tuhan bertahan sampai akhir. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat 11 dan yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, Ya, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. suatu keuntungan bagi orang-orang yang tinggal di atas muka bumi ini, alias daripada gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan. Hikmat ini dikatakan sama baiknya dengan warisan. Ya, kalau orang mendapatkan warisan, wow, luar biasa. Ya, aman. Apalagi kalau warisannya itu warisan yang bisa mencukupi 7 turunan. Wow, luar biasa. Tapi lebih daripada itu dikatakan, hikmat ini lebih daripada warisan. Puji nama Tuhan. Terus, Karena perlindungan hikmat karena adalah perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. seperti perlindungan uang. Haleluya. Terus, Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup
pemilik-pemiliknya. Perhatikan, beruntung orang yang memiliki hikmat, karena ketika orang yang memiliki hikmat itu punya hikmat, Tuhan, hidupnya akan terpelihara. Haleluya. Jadi kalau nggak memiliki hikmat, hidupnya nggak bijaksana, ya akhirnya nggak terpelihara. Tersandung dengan martir. Perlindungan hikmat. Artinya, saudaraku, yang mempunyai hikmat akan dilindungi oleh hikmat yang dimilikinya. Puji nama Tuhan. Ini pesan kita perhatikan dari pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ya, itu sebabnya mari kita mau bersama-sama terus berjuang, bergumul, ya, untuk hidup dalam penyembahan. Di dalam penyembahan bersama-sama, di dalam penyembahan pribadi, ada kuasa hadirat Tuhan yang akan nanti menguasai kehidupanmu, dan engkau akan diajari secara pribadi akan segala sesuatu tentang hikmat Tuhan, sehingga engkau menjadikan engkau bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Dan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan itu adalah hikmat kebijaksanaan yang sempurna, yang sanggup meluputkan kita dari kegagalan-kegagalan, ya, yang menghadang di dalam perjalanan hidup kita. Salah satunya kegagalan menghadapi martir. Tuhan akan berikan pertolongan lewat roh hikmat untuk kita menang dari sandungan martir ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, perlindungan hikmat artinya adalah hikmat itu akan melindungi orang yang memiliki hikmat itu sendiri. Milikilah hikmat, hai gereja Tuhan, di akhir zaman ini, supaya kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi gereja yang bisa bertahan sampai akhir, sampai Yesus datang sebagai mempelai pria surga. Itulah pengangkatan, rapture, menjadi anggota tubuh Kristus yang sempurna. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana, ya, untuk supaya kita menjadi orang yang memiliki hikmat. Selain kita hidup dalam penyembahan, saudaraku, penyembahan yang kita miliki itu harus didasari dengan satu kehidupan yang benar-benar kuat. Dan dasar kebenaran yang kuat daripada penyembahan itu, ya, adalah dasar kehidupan yang mendengar dan melakukan firman. Dalam kata lain, saudaraku, melakukan apa yang didengar dari firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, kita sedang diuji di dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi, bukan hanya di lokal kita, tapi di seluruh muka bumi. Tuhan melihat apakah gereja Tuhan melakukan apa yang didengar, atau mungkin banyak alasan. Wah, dalam kondisi seperti ini aku gak bisa menyembah Tuhan, karena sibuk dengan pikiran ini dan itu. Saudara, hal ini harus kita lawan, supaya jangan sampai kita gagal melakukan apa yang kita dengar. Kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Ya. Jadi kita mau belajar untuk mendasari
daripada hikmat ini, supaya hikmat ini menjadi hikmat yang teguh kuat di dalam kehidupan gereja Tuhan. Dikatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, dan melakukannya. Jadi setelah mendengar, melakukan. Dalam kata lain, melakukan apa yang didengar. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini kehidupan orang yang bijaksana, yang tetap memiliki pendirian yang kokoh teguh di dalam Yesus. Terus ayatnya yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi ini adalah dasar dari satu kehidupan gereja Tuhan yang bijaksana. Selalu melakukan apa yang dia dengar dari firman. Jadi bukan melakukan apa yang bukan firman, tetapi melakukan apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Hidupnya bijaksana terus, dan kebijaksanaannya itu selalu akan semakin kuat dan kuat dan kuat. Puji nama Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Tidak roboh, berarti tahan sampai akhir. Gereja Tuhan memiliki selaku kehidupan seperti ini, maka dia tidak akan bisa dirobohkan dengan sandungan terjadi. Sandungan ekonomi, sandungan martir, penderitaan, kesesakan tidak akan bisa menggoyahkan hidupnya. Sebabnya mari belajar untuk mengokohkan kebijaksanaan dari Tuhan itu dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Seberapa banyak yang kita sudah tahu tentang kebenaran firman, sebanyak itulah kita berusaha untuk bisa melakukannya. Puji nama Tuhan. Jadi hikmat itu melakukan apa yang didengar dari Tuhan, dari firman. Ya, dalam suratan Efesus jelas disebutkan di sana, ya, dari istri tunduk kepada suami. Ini suami mengasihi istri, anak menghormati orang tua, bapak menjaga hati anak-anak. Ya, kemudian dikatakan hamba-hamba tunduk kepada Tuhan. Tuan-tuan takut kepada Tuhan yang ada di atasnya. Ini adalah merupakan dasar kekuatan daripada kebijaksanaan itu. Ketika kita mau melakukan apa yang kita dengar dari firman, maka di dalam susunan ini, saudaraku, kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa, hebat dan kuat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Semoga kita mengerti akan hal ini, ya, dan kita menjadi kehidupan, ya, suami, istri, anak-anak, hamba, tuan-tuan yang bijaksana di dalam menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sedikit kita akan baca kebenaran firman Tuhan, ya. Di dalam Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat yang ke-22, kita akan bersama-sama lihat akan ayat-ayat ini, ya, sebagai satu bukti bahwa melakukan apa yang didengar
dari Tuhan itu adalah merupakan satu kekuatan dari roh kebijaksanaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 25 ayat yang ke-25 diloncat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terus, karena haruslah demikian. Ya. Ayat 4 dan 5. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Terus ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah. Sebelumnya ada hamba-hamba. Dan kamu, ayatnya yang ke-7. Apa yang ke-6? Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang. Sebelumnya ayat yang ke-6. Jangan hanya dihadapkan. Ayat yang ke-5 berarti ya. Hai hamba-hamba, ya, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Terus. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, untuk hamba-hamba, untuk tuan-tuan, ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Iya, jadi semuanya sudah disusun di sini. Kalau ini dilakukan, ini adalah firman Tuhan yang membuat kebijaksanaan itu menjadi kokoh, membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Puji nama Tuhan. Jangan sampai kita ngeyelan, ya, suka berbantah, suka ya berkeras hati. Apa yang kita dengar, kita lakukan. Sebab yang kita dengar dari Tuhan itu adalah merupakan justru yang akan memperkokoh kebijaksanaan yang kita miliki dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan manusia, sifat tidak taat atau sifat yang tidak mau melakukan apa yang didengar itu adalah merupakan satu sifat daging yang harus dilawan. Itu jangan dibiarkan tumbuh subur, tapi itu harus dilawan. Dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kehidupan gereja. Dikatakan dia taat sampai mati kepada Bapaknya. Di dalam ketaatan kita belum sampai mati. Di akhir zaman ini, gereja Tuhan di dalam ketaatannya, dia justru hidup sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Ini perlu kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Namun, lihatlah contoh yang dilakukan oleh Yesus. Yesus taat sampai mati. Namun gereja Tuhan, ketika dia memiliki ketaatan dengan memandang ketaatan Yesus, maka gereja Tuhan taat sampai hidup, sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Artinya ketaatan gereja Tuhan akan membawa gereja Tuhan hidup sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Haleluya. Artinya gereja Tuhan yang hidup dalam ketaatan nggak perlu punya kubur di dunia ini, karena Tuhan akan memberikan pertolongan untuk dia bisa hidup sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita mau lawan apa yang dikatakan dengan sifat daging ini, supaya jangan sampai kita justru, saudaraku,
mengalami kegagalan untuk menghalau sifat daging ini dari kehidupan kita. Ya, sifat kedagingan ini seringkali menipu dengan ya menabur roh yang lain. Dalam bahasa sekarang dikatakan sejenis roh agamawi. Ya, pura-pura ke gereja. Padahal tidak punya ketaatan. Ini roh agamawi. Ya, yang harus kita berantas dari kehidupan kita. Roh ini, saudaraku, jangan sampai berkembang biak di dalam kehidupan kita. Sebab penilaian Tuhan atas kehidupan kita bukan berdasarkan keagamaan, tapi berdasarkan, saudaraku, pada ketaatan kepada firman. Ketaatan pada firman ini adalah merupakan penilaian Tuhan atas kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita mengalami kembali ke rumah, di rumah saja. Di rumah saja ini diuji ketaatan kita. Kita belajar supaya melepaskan diri dari roh agamawi. Kalau selama ini kita mungkin sembunyi di balik roh agamawi ini, sekarang Tuhan mau lepaskan kita dengan ayo. Kalau di rumah bagaimana? Apakah masih suka beribadah sama Tuhan? Saudara, apa yang kita lakukan dalam ibadah bukan untuk kita tunjukkan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lihat dari apa yang kita lakukan? Yaitu Tuhan melihat hati yang hancur, hati yang remuk, yang datang kepada Tuhan. Itulah yang menjadi penilaian bagi Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh haus dan lapar, hati yang hancur, maka disitulah penilaian Tuhan maksimal atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 16 sampai yang ke-17. Ya, mungkin di dalam terjemahan baru berbeda ayatnya, dimulai dari sebab engkau tidak, ya. Mazmur 51 ayatnya yang ke-16 dan 17. Kita akan lihat bersama-sama. Lepaskanlah aku dari hutang dan mulai dari sebab engkau, ayat 51, terjemahan sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Ini adalah merupakan satu yang bisa dilihat oleh manusia. Teruskan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, ya, engkau tidak menyukainya. Ya, ini roh-roh agamawi seperti ini, saudaraku, harus dikikis habis dari kehidupan gereja Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban yang sesungguhnya kepada Tuhan itulah jiwa yang hancur. Teruskan. Hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, ya Allah. Ya, ini adalah merupakan satu korban yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya itu bukan yang dilihat oleh manusia, tetapi yang dilihat oleh Tuhan. Itulah hati yang haus dan lapar, hancur dan patah, yang dibawa kepada Tuhan
menjadi satu persembahan. Itu adalah persembahan yang tidak dianggap enteng oleh Tuhan. Jadi mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekalipun di rumah tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Saudara, seperti biasa dilihat satu keluarga pergi ke gereja, pulang. Wow, ini kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Namun saudaraku, pada saat-saat ini Tuhan menguji. Apakah kita melakukan itu oleh karena berselubung dengan roh agamawi atau roh kebijaksanaan dari Tuhan? Roh yang bijaksana itu di dalam ibadahnya adalah membawa hati yang haus lapar, jiwa yang hancur patah kepada Tuhan. Bahwa kehidupan ini datang karena memang membutuhkan Tuhan. Bukan karena kebiasaan, bukan oleh karena disuruh oleh gereja, tapi karena dorongan roh Tuhan yang membawa kita datang kepada Tuhan. Itu sebabnya, mari saudaraku, lakukanlah ibadah saudara dengan rasa haus dan lapar. Bawalah hati yang hancur patah itu pada Tuhan sebagai satu persembahan. Tuhan akan berkenan kepada kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi melakukan apa yang didengar itu adalah merupakan satu perlawanan kita dari segala pengaruh sifat kedagingan, yaitu roh pemberontakan, roh agamawi, roh sifat-sifat penipu di hadapan Tuhan. Mari kita melalui kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam roh kebijaksanaan Tuhan, membawa hati haus lapar, remuk dan patah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu, menegur, mengingatkan kami supaya kami boleh memiliki satu kehidupan yang memiliki gaya hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sehingga gaya hidup penyembahan kami kepada Tuhan mendatangkan kepada kami roh hikmat dan kebijaksanaan yang akan menjaga, melindungi kami di dalam saat kami menanti kedatangan Tuhan kali kedua. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan membawa kebenaran firman-Mu itu menjadi gaya hidup di dalam kami semua, anak-anak-Mu, dari anak-anak pemuda remaja sampai orang tua dewasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri persekutuan ini, kami mohonkan berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Berkat yang terbaik dari Tuhan, kiranya Engkau limpahkan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia, bagi gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, dan juga bagi sidang jemaat-Mu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Dan dimanapun yang bisa disaksikan, kiranya berkat yang terbaik itu tercurah bagi setiap kami, sehingga kami boleh bahagia, dipuaskan di dalam segala berkat-berkat-Mu. Semua kekhawatiran kami, semua pergumulan kami serahkan dan letakkan di bawah kaki-Mu, karena kami tahu Tuhan sudah menang atas semuanya itu, dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat ini dan bawalah dalam kehidupanmu, dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dan menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kali kedua dalam kemuliaannya. Kami terima semua berkat ini, dan kita semua yang percaya katakan bersama-sama, amin.